Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamal Fatlillah, NRP 052-194 132. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang telah saya telaah yang akan digunakan sebagai referensi utama untuk tugas implementasi model jika digunakan di selanjutnya. Untuk judul dari artikelnya itu sendiri adalah Fight or Flight: Understanding Customer Response to CRM Tactics. Yang ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan, Program Sarjana Sistem Informasi TS, eh, periode kuliah Gasal 2022-2023. Oke, jadi permasalahan yang diangkat pada paper tersebut atau pada penelitian yang dilakukan di paper tersebut itu adalah eh, s- hmm, maskapai, problem yang dimiliki oleh maskapai itu berupa pengeluaran yang mereka lakukan pada bagian marketing atau pemasarannya. Nah, walaupun mereka sudah mengeluarkan banyak uang atau expense pada marketing atau pemasaran mereka, ternyata dengan mereka menciptakan marketing terkait kebijakan-kebijakan ataupun promo-promo yang mereka kasih lewat maskapai, lewat iklan oleh maskapai tersebut itu tidak memberikan keuntungan, baik keuntungan pelanggan ataupun keuntungan perusahaan. Sehingga malah menimbulkan sentimen negatif di masyarakat terkait dengan pemasaran atau kebijakan yang diberikan lewat promosi tadi. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan mendapatkan faktor hubungan antara pemasaran yang baik untuk mendapatkan sentimen yang baik di masyarakat. Dengan kontribusi yaitu mendapatkan faktor hubungan marketing kepada pelanggan maskapai melalui penggunaan hipotesis dari data kuesioner yang disebar kepada pelanggan-pelanggannya. Keterkaitan artikel ini atau penelitian ini kepada topik atau teori di mata kuliah MHP itu sendiri adalah tactical CRM atau manajemen hubungan pelanggan yang bersifat taktis dan strategis. Lalu di sini adalah model yang digunakan. Jadi pertama dipetakan terkait dengan hipotesis-hipotesis kepada pelanggannya itu sendiri terkait apa saja yang dijadikan hal yang tinggi dan apa yang dijadikan hal yang rendah dengan kondisi-kondisi yang diberikan melalui hipotesis. Lalu bagaimana kita mengetahui apa reaksi dari pelanggan berdasarkan hipotesis-hipotesis tersebut? Itu dilakukan melalui kuesioner. Dalam data itu digunakan struktur model hasil penilaian kuesioner ini sendiri yang telah disebar kepada pelanggan dan dipetakan hasilnya. Lalu hasil yang didapatkan itu ditemukan bahwa eh, hal ini sangat relevan untuk segi manajerialnya karena menyarankan pengelolaan target hubungan pelanggan dapat mengubah bagaimana setiap pelanggan itu bereaksi terhadap perubahan kebijakan melalui promosi yang diberikan. Setiap promosi memiliki pengaruh terhadap apa reaksi dari setiap pelanggan. Dan ini menunjukkan bahwa pada kasus pelanggan yang menguntungkan atau diinginkan oleh maskapai, kita sebut pelanggan loyal, itu ketika mereka terkena dampak negatif atau kebijakan yang tidak menguntungkan bagi mereka, maka maskapai harus mencari cara untuk meningkatkan biaya peralihan dan mengurangi efikasi diri situasional supaya pelanggan tersebut itu eh, menerima promosi atau kebijakan yang diberikan dan daripada mereka menolak bahkan ataupun membelot ke maskapai lain itu jauh lebih berbahaya karena mereka kehilangan pelanggan dan juga menambah pelanggan di kompetitor. Lalu untuk pelanggan yang tidak menguntungkan atau tidak diinginkan oleh maskapai yang dirasa tidak memberikan value lebih kepada maskapai itu sendiri, maskapai harus mencoba mengurangi biaya dengan cara yang sama sehingga pelanggan tersebut itu bisa menambahkan apa yang diinginkan oleh maskapai dan jika memang tidak bisa, ya pelanggan dilepaskan saja. Dan itu juga termasuk bagian dari pembahasan yang dimana kasus pelanggan yang menguntungkan itu harus dicari caranya supaya bisa tetap menjadi pelanggan yang menguntungkan daripada mereka menolak ataupun membelot. Sedangkan yang tidak menguntungkan yaitu
diusahakan, namun jika tetap tidak bisa, eh, dilepaskan saja daripada merugikan organisasi atau maskapai lebih lanjut. Lalu kesimpulannya, untuk menguji hipotesis tersebut, model linear umum digunakan setiap model termasuk yang utama efek dari perlakuan eksperimentalnya, yang dimana tingkat kesediaan H1, biaya perolehan dan efikasi diri, itu istilah interaksi untuk ketersediaan dikali biaya peralihan yang digunakan pada hipotesis 2 dan hipotesis 3. Lalu inequity dan self efficiency itu pada hipotesis 4 dan hipotesis 5. Nah, diketahui nilai rata-rata dari ukuran penerimaan, langkah-langkah pembelotan dan langkah-langkah perlawanan instrumental itu mengalami kemunduran atau berkurang pada bagian utama efeknya. Nah, prosedur ini dilakukan pada percobaan skenario. Nah, berdasarkan hal itu, sekian presentasi terkait telah artikelnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.